Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kita dalam renungan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya pertemuan kita ini dan sharing-sharing kita ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi semua sudah kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara-saudara mengklik video ini, berarti Tuhan sedang berbicara dengan kita semua, dan Tuhan sedang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh belajar bersama-sama, belajar merenungkan kebenaran firman-Nya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ajak teman-teman semua, saya ajak saudara-saudara sekalian untuk belajar dalam kitab Korintus yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dan beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama per ayat dalam firman Tuhan ini, per kata dan per kalimat, di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksudkan dalam pencobaan ini yang tidak melebihi dari kekuatan manusia? Yaitu adalah teman-teman, saudara-saudaraku, bahwa hampir semua segala proses dan segala pencobaan yang kita alami, ternyata juga teman-teman kita yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama, namun dalam waktu mungkin yang berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan nanti pada kalimat berikutnya adalah sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah itu setia ketika kita percaya kepada Tuhan, dan Dia tidak akan pernah memberikan sebuah ujian yang di luar daripada kemampuan kita. Dan ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan sudah meyakinkan dan Tuhan sudah memberikan sebuah kepastian kita akan bisa melewati itu apabila kita dapat meresponnya dengan baik. Namun sering sekali perasaan kita, dan juga ketika kita mengalami sebuah proses, disitulah iblis mulai bekerja mengintimidasi kita, mengacaukan pikiran kita, dan membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kalimat berikutnya dia berkata bahwa kamu dicobai, dan pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita khawatirkan ketika kita mengalami sebuah pergumulan, ketika kita mengalami sebuah problem? Firman Tuhan juga berkata di sini bahwa ketika Dia memberikan sebuah ujian itu untuk membangun iman kita percaya kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar. Bagaimana kita dapat mengerti itu? Mungkin saja ketika kita mengalami dalam keadaan kondisi finansial yang tidak baik, dalam mungkin kerukunan dalam keluarga dan sebagainya, teman-teman, yang mungkin kita rasa itu adalah sebuah permasalahan dalam kehidupan kita. Tetapi percaya ketika kita benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Teman-teman ini menyatakan bahwa Dia menyatakan bahwa percaya saja kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lewati itu dan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita, baik sebuah permasalahan dan apapun itu, maka serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan percayakan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ada satu buku yang saya baca, saudara dikasih dalam Tuhan, di mana buku ini sangat menginspirasi, di mana ada sebuah cerita. Buku ini menceritakan tentang bagaimana ketika dia diproses oleh Tuhan, sehingganya ketika dia mengikuti sebuah proses itu, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dia lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berserahlah kepada Tuhan sepenuhnya dan percayakan semuanya ke dalam Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan biarkan pencobaan-pencobaan itu menimbulkan sebuah tahan uji, dan tahan uji menimbulkan sebuah kesetiaan, dan kesetiaan itu akan memberikan sebuah pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan sia-sia. Saudara dikasih dalam Tuhan, mulai hari ini jadikan sebuah permasalahan dan juga problem kita, jangan jadikan lagi sebagai tolak ukur sebuah permasalahan besar, tetapi mari jadikanlah itu sebagai ujian kita untuk bisa melewati dan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang paling penting adalah respon firman Tuhan ini, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kamu akan merasakan, kita semua akan merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu berotoritas dalam kehidupan kita. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan kita, dan hidup kita dikendalikan oleh firman Allah itu sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa renungan kita pada kesempatan kali ini akan membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.